Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman warizqan wasi'an. Kita lanjutkan kajian Jalalain. Lanjutan dari ayat yang kemarin, ayat 135 itu. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ini ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Adapun orang yang telah melakukan dosa besar, contoh seperti berzina atau membunuh misalnya ya, au dzalamu anfusahum, atau mereka telah melakukan dosa kecil yang bukan dosa besar, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka ingat kepada Allah, ingat ancaman Allah, dan beristighfar karena dosa-dosanya, maka Allah akan tetap mengampuni. Mereka akan tetap mendapat ampunan. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak melanggengkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, padahal mereka mengetahui. Maksudnya begini ya, misalnya ada orang telah melakukan dosa besar atau dosa kecil, kemudian minta ampunan kepada Allah, dengan niatan bertaubat kepada Allah, dengan niatan kembali kepada Allah, kemudian ternyata tanpa disadari, tanpa diduga-duga, keesokannya melakukan dosa lagi. Kemudian sadar, minta ampunan lagi. Ini masih diampuni oleh Allah. Dan orang yang semacam ini tidak dikategorikan melanggengkan dosa-dosa. Katanya Syekh Ahmad Shawi begini, makna daripada ayat walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, menurut Syekh Ahmad Shawi, wal makna walaisu mimman yusirrun ala dzunubi wa hum alimuna biqabiha wa nahyi anha wal wa'id 'alaiha li'annahu qad yakumu ala dzunubi man la ya'lamu annahu dzanbun. Tidak termasuk orang yang melanggengkan atas dosa-dosa yang mereka lakukan selama mereka sadar dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Yang dikatakan takwa, walaupun pernah melakukan dosa, tapi sadar dan minta ampunan kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena orang itu tidak akan bisa lepas dari dosa, karena kita orang bukan nabi dan rasul. Tidak ada yang lepas dari dosa. Tapi yang dimaksud orang takwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi sadar, selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad berkata begini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad telah bersabda, inna rajulan adzaba dzanban faqala rabbi inni atnabtu dzanban faghfirhu li. Ada seorang laki-laki telah berbuat dosa, kemudian dia sadar dan berkata, wahai Tuanku, sungguh hamba telah melakukan dosa, ampunilah hamba. Faqala Allah azza wa jalla, kemudian Allah menjawabnya, abdi amila dzanban fa'alim anna lahu rabban yaghfiru dzunubah wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Hambaku telah melakukan dosa.
dan dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa, dan sadar bahwa Tuhannya bisa menyiksa atas dosa-dosanya, saya telah mengampuni hambaku. Summa amina dzanban akhar, kemudian berdosa lagi dengan perbuatan dosa yang lain misalnya. Faqala, kemudian seorang laki-laki tersebut berkata, Rabbi inni amiltu dzanban faghfirhu. Wahai Tuhanku, hamba telah melakukan dosa, ampunilah. Faqala tabaraka, kemudian Allah Ta'ala berfirman atau berkata, alima abdi analu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bihi. Hambaku telah tahu, ternyata dia yakin dan mengetahui punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa dan bisa menyiksa. Qad ghafartu li abdi, dan saya telah mengampuni hambaku. Summa amila dzanban akhar, kemudian dia melakukan dosa yang lain. Faqala rabbi inni amiltu dzanban faghfirhu li. Kemudian dia berkata pada Rabb-Nya, wahai Tuhanku, hamba telah melakukan dosa, maka dari itu ampunilah hamba. Kemudian Allah menjawab lagi, alima abdi annahu law rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bihi. Laki-laki tersebut sadar dan yakin bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dan menyiksa. Sungguh saya telah mengampuni hambaku. Summa amila dzanban akhar, kemudian melakukan dosa lagi. Faqala rabbi inni amiltu dzanban faghfirli. Kemudian dia mengadu pada Tuhannya, wahai Tuhanku, hamba telah melakukan dosa, ampunilah hamba. Kemudian Allah menjawab, alima abdi annahu law rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bihi. Qad ghafartu lil abdi. Kemudian Allah menjawabnya, hambaku sadar dan yakin punya Tuhan yang bisa mengampuni dan menyiksa. Sungguh saya telah mengampuni hambaku. Summa amila dzanban akhar. Faqala rabbi inni amiltu dzanban faghfirhu li. Kemudian berusaha lagi. Setelah berlaku dosa, kemudian mengaduh lagi kepada Rabb-Nya, wahai Tuhanku, hamba telah melakukan dosa, ampunilah. Kemudian Allah menjawab, abdi alima anna rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bihi. Ushidukum anni qad ghafartu li abdi falyamal ma syaa'a. Saya telah mengampuni hambaku karena dia telah sadar dan yakin mempunyai Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa dan bisa menyiksa. Saksikan oleh kamu, wahai malaikat, anni qad ghafartu li abdi. Sungguh saya telah mengampuni hambaku. Falyamal ma syaa'a. Lakukan kehendak apa yang dikehendaki. Berarti intinya, walaupun orang itu misalnya ya, ada orang melakukan dosa, kemudian bertobat. Dengan niatan memang tobat kembali kepada Allah. Ternyata keesokannya berdosa lagi. Ini bukan masuk kategori menyepelekan Allah. Bukan kategori conghuco madura. Mereka yang conghuco benih. Asal niatannya memang bertobat, niatannya kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Walaupun kenyataannya besoknya melakukan dosa lagi, Allah tidak akan pernah bosan untuk mengampuni hamba selama hamba mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian ayat 135. Tidak pernah bosan Allah mengampuni selama hamba itu mohon ampunan, walaupun satu harinya berdosa 1000 kali. Bukan cuma 1 kali, 2 kali, 1000 kali berdosa, kemudian minta ampun kepada Allah. Kenyataannya besoknya berlaku dosa lagi. Minta ampunan lagi, Allah tetap akan mengampuni. Maka dari itu kita semua jangan sampai putus asa. Adapun ayat yang berikutnya ini, apa namanya? Lanjutannya ayat berbunyi, ya wallahu alam.